Teka-teki kapan teks amnesti jilid 2 berlaku terjawab sudah. Pemerintah dan DPR menyepakati teks amnesti jilid 2 berlaku 1 Januari 2022. Kebijakan ini tertuang dalam rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disepakati di DPR dan akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Wajib pajak yang ingin mengungkapkan harta bersih bisa melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta. Surat disampaikan kepada Ditjen Pajak sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Wajib pajak juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta, dan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke Indonesia, pernyataan akan menginvestasikan harta bersih untuk sektor SDA, EBT, serta SBN. Sementara wajib pajak orang pribadi juga dapat mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta. Selain penerapan kembali teks amnesti, tahun depan pemerintah juga akan mengenakan pajak karbon atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Kesepakatan ini lebih rendah dari tarif pajak yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Adapun pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu dan pada periode tertentu. Pasokan barang menumpuk di saat permintaan masyarakat masih lesu. Indonesia kembali deflasi pada bulan September 0,04% secara bulanan. Ini menjadi deflasi yang pertama dalam 3 bulan terakhir atau yang kedua kalinya di tahun 2021. Setelah sebelumnya terjadi deflasi di bulan Juni. Sementara di Agustus 2021 masih tercatat inflasi 0,03% secara bulanan. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan, dari 90 kota IHK terdapat 56 kota yang mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Margo menjelaskan, deflasi September 2021 dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil deflasi 0,12%. Rally harga batubara masih belum tertahan, bahkan menembus 217 ton per dolar Amerika Serikat. Sejumlah faktor telah mendorong harga batubara melonjak tahun ini, termasuk akibat ketatnya pasokan di Cina karena negeri tirai bambu berjanji mencapai standar emisi dan karbon netral pada tahun 2060. Selain itu, kurangnya investasi tambang akibat kesadaran sosial, serta kendala impor akibat pandemi turut mengerek harga batubara. Akan tetapi, salah satu faktor utama rally harga batubara adalah mahalnya harga gas alam akibat kekurangan persediaan terutama di Eropa. Diprediksi akan terjadi krisis listrik karena kebijakan lingkungan telah menghalangi perusahaan-perusahaan batubara untuk berinvestasi di tambang baru dan meningkatkan produksinya. Negeri Paman Sam, Amerika Serikat berhasil lolos dari shutdown. Presiden AS Joe Biden menandatangani RUU Dana Jangka Pendek hingga akhir tahun 2021. Setelah melewati debat panjang, Kongres akhirnya menyepakati RUU sebelum batas akhir 30 September. Dengan ditandatanganinya RUU ini, maka dipastikan semua badan pemerintahan di AS tidak akan tutup dan pegawainya akan tetap digaji mulai Jumat 1 Oktober. RUU ini berhasil lolos di Senat pada 30 September 2021 dengan pemungutan suara 65-35 suara. Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menegaskan akan mulai membahas pemilihan rancangan anggaran infrastruktur yang mencapai $1 triliun AS, di mana $55 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, internet, dan kepentingan domestik lainnya. Usai terbebas dari shutdown, AS masih punya tugas besar, yaitu terkait batas utang AS yang akan dibahas 18 Oktober mendatang.